Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Ya, untuk Anda yang ada di kelas 8, baik itu di SMP maupun di MTS, ya, kali ini kita akan membahas materi PPKN yang terdapat pada bab 4, yakni kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, tapi sebelumnya, ya, bagian Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda semua, di bab 4 kali ini terdapat 3 submateri yang akan kita bahas. Submateri yang pertama adalah makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Submateri yang kedua adalah arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, dan submateri yang ketiga adalah peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Ya, perlu juga Anda ketahui bahwa tujuan kita mempelajari materi ini adalah bagaimana agar Anda mampu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Kemudian bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, serta menyaji hasil penalaran tentang perang perjuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, baik Anda sekalian, di video kali ini kita akan mulai membahas submateri yang ada di poin A, yakni tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, latar belakang kebangkitan nasional. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide and impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendels berkuasa. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan sistem tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Agen Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Eduardus Dekker, dan Mr. van Deventer. Eduardus Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, yang menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860.
Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Sehingga Mr. Van Devender mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Politik balas budi atau politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, dalam hal edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan ini hanya untuk anak-anak pegawai negeri atau orang-orang mampu. Sedangkan pada hal irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Irigasi ternyata hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan irigasi. Nah, dalam hal transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya khususnya Pulau Jawa ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Di bidang transmigrasi atau imigrasi hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda, karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara. Nah, praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Gula. Setelah itu, pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut pula kebijakan politik pintu terbuka. Nah, efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Dampak positif yang dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya, tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Awalnya, hanya pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah. Tetapi karena dibutuhkan, akhirnya dibukalah sekolah tinggi menengah dan sekolah tingkat tinggi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi 2 sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi, di mana pada tingkat perguruan tinggi itu terbagi atas 2 bagian, yakni bagian A yang isinya adalah bahasa dan ilmu humaniora, dan bagian B yang memiliki jurusan ilmu pasti dan ilmu alam. Pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu adalah merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Itu adalah HIK. Sedangkan sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang itu diberi nama Hoger Quick School. Sedangkan yang ketiga adalah Uspiah yang merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau pamong praja atau pribumi. Di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stopia dan sekolah hakim tinggi. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi. Nah, itulah tadi latar belakang kebangkitan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain. Ya, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 berdiri sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Tokoh organisasi ini antara lain Sutomo sebagai ketua, M. Suleman sebagai sekretaris, Suwarno sebagai sekretaris 2, dan M. Gunawan sebagai bendahara, dan Raden Angkasa sebagai komisaris. Pihak lain juga turut aktif dalam kegiatan Budi Utomo.
adalah M. Suwarno dan Muhammad Saleh yang merupakan mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi. Budi Utomo berasal dari istilah budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi makna Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Budi Utomo adalah: yang pertama, mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Yang kedua adalah mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, mengembangkan seni dan industri. Dan yang keempat, menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Nah, pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908, Kongres pertama di Yogyakarta, Budi Utomo ingin antara lain memajukan pendidikan pribumi. Keputusan pada Kongres pertama adalah membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada daerah Jawa dan Madura saja. Organisasi Budi Utomo tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik, mengingat sifat dari organisasi tersebut adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, mengakibatkan Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo melibatkan diri dalam kegiatan politik sejak tahun 1915. Saat itu ditunjuklah Dwi Josowo sebagai perwakilan Budi Utomo untuk dilegasikan ke Belanda pada bulan Januari tahun 1917. Kegiatan politik Budi Utomo juga terlihat ketika terbentuknya Dewan Rakyat. Salah satu bukti bahwa Budi Utomo kemudian bergerak dalam bidang politik adalah menjadi organisasi politik moderat. Organisasi ini bersifat moderat, yaitu pergerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrim yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif atau kerjasama terhadap penguasa kolonial. Ya. Kemudian selanjutnya organisasi Sarekat Islam. Nah, awalnya Sarekat Islam itu dibentuk dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Sarekat Islam ini didirikan oleh Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 di Batavia, yang dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirto terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Nah, keprihatinan tersebut diutarakan kepada Haji Samanhudi. Akhirnya Haji Samanhudi mendirikan SDI di Solo tahun 1911. Pembentukannya didasarkan pada agama, yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912 atas usul HOS Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang lainnya. Nah, pada tahun 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya. Hasil kongresnya adalah mengangkat Cokroaminoto sebagai ketua terpilih. Sejak Sarekat Islam dipimpin oleh Cokroaminoto mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat tersebut didorong oleh beberapa faktor, diantaranya tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa, terdapatnya sifat kerakyatan dan dasar agama Islam, meningkatnya kemampuan pedagang Islam untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa, dan keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segala kegiatan dari Sarekat Islam ini. Nah, pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916 diadakan Kongres Sarekat Islam Nasional pertama di Bandung. Kongres pertama ini dihadiri oleh 80 orang yang merupakan perwakilan dari 80 cabang Sarekat Islam. Cokroaminoto yang memimpin Kongres Nasional pertama menetapkan cita-cita Sarekat Islam, yaitu membentuk suatu bangsa bagi penduduk Indonesia. Artinya perlu dibentuknya pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 sampai 27 Oktober tahun 1917 berlangsung kongres kedua di Jakarta. Nah, pada kongres tersebut
Syarikat Islam sepakat untuk melangsungkan niat politiknya, yaitu membuat atau merebut kemerdekaan dengan dibentuknya Selbestur atau pemerintahan sendiri. Pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober tahun 1918 terlaksana Kongres Nasional ketiga di Surabaya. Seluruh anggota Syarikat Islam sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak pada kaum kapitalis. Pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November tahun 1919 terlaksana Kongres Nasional keempat di Surabaya. Diraih kesepakatan bahwa fokus Syarikat Islam lebih mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Ya, selanjutnya organisasi yang ketiga adalah Indische Party. Ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dawes Dekker atau Setiabudi Danudirjo, kemudian Dr. Cipto Mangunkusudo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama dari Indische Party ini adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berdasarkan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Indische Party kemudian mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Misalnya IP mendapat dukungan dari Abdul Muiz, pemimpin Syarikat Islam cabang Bandung. IP memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indische nasionalisme atau nasionalisme Hindia yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. IP merupakan organisasi yang ingin adanya kerjasama antara orang Indo dan Bumi Putra. Untuk mencapai tujuan dari IP, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh 3 serangkai, antara lain menyerapkan cita-cita nasional, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik bidang pemerintahan maupun masyarakat, memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antaragama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Melihat adanya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo, Dawes Dekker beranggapan bahwa nasib kaum Indo tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial, tetapi ditentukan oleh adanya kerjasama antar rakyat Indonesia lainnya. Pergerakan yang masif dari IP dengan semangat nasionalismenya membuat Belanda berencana menangkap 3 serangkai, terlebih ketika Ki Hajar Dewantara menulis di surat kabar di Express berjudul Als ik in Nederland was, yang berarti seandainya saya seorang Belanda. Dalam tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritik ketidakadilan di daerah jajahan. Kritik keras IP terhadap pemerintahan Belanda membuat ketiga pemimpin IP ini ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, dan IP yang dinyatakan sebagai partai terlarang dimulai sejak tanggal 4 Maret 1913. Ya. Baik Ananda semua, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya. Ini demi perkembangan PPKN channel kita ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.